roh anti-Hamasiyah itu bukan anti-Hamasiyahnya. Karena dia pribadi, karena dia seseorang. Ya, coba lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti-Hamasyiah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara, Rasul Yohanes memberikan satu pengertian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga. Setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ya tidak berasal dari Elohim. Setiap roh. Nah, roh-roh inilah yang bersaksi palsu. Roh-roh inilah yang memutarbalikan kebenaran, sehingga orang akhirnya bisa disesatkan dan mengikuti si anti-Hamasiyah yang nanti akan muncul di akhir Yang zaman. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Murtad itu harus terjadi dulu, oleh karena ada roh anti-Hamasiyah yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, membawa orang kepada kesesatan, untuk supaya ketika sang binatang itu muncul, seluruh dunia yang sudah terikat di dalam sistem, yang sudah disesatkan, yang sudah mengikuti mereka, itu secara otomatis akan langsung menyembah dia. Jadi sistemnya dulu dia bangun, roh-roh itu turun ke dalam dunia, dan mereka bekerja dengan luar biasa, menyesatkan umat pilihan Elohim, supaya ketika rajanya datang, perhatikan Bapak Ibu, secara otomatis dunia akan langsung menerima dia. Saudara bisa paham? Ya. Jadi bedakan antara anti-Hamasiyah dan roh anti-Hamasiyah. Nah, yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah pribadinya. Roh anti-Hamasiyah itu sudah bekerja. Makanya sudah terjadi kemurtatan, sudah terjadi penyesatan, sudah terjadi banyak hal di dalam dunia. Karena roh itu telah bekerja dan menyesatkan banyak orang percaya. Tapi siapakah raja itu? Nanti kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu ya. Nah, jadi roh anti-Hamasiyah. Ya, pokoknya setiap siapa yang menolak Yesus datang sebagai daging, itu adalah roh anti-Hamasiyah. Siapapun dia, apapun agamanya. Itu yang saya bisa bilang. Mau dia Yahudi, mau dia agama apa, selama dia menolak Yesus HaMasyiah, datang dalam daging adalah Mesias dan Juru Selamat, itulah roh anti-Hamasiyah. Tapi pribadinya yang rajanya itu siapa? Ya nanti akan muncul di akhir zaman ya. Oke, kita akan melihat lebih lanjut. Bapak Ibu konsentrasi ya, supaya tidak terlewatkan. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, saya pakai ILT 3 ya saudara. Lalu nanti kita akan lihat di dalam King James Version yang terbaru yang namanya sudah diubah ya menjadi nama yang benar. Nah, mari lihat 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang, dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Nah Bapak Ibu, ini kan ayat yang minggu lalu saya sampaikan, tapi saya mau saudara fokus di anak kebinasaan. Itu pribadi satu orang. Manusia pendosa, anak kebinasaan. Nah, karena bahasa Indonesia itu kan kurang jelas, ini manusianya satu apa dua atau tiga atau berapa begitu. Nah, mari lihat dalam RNKJV ya. Kita akan melihat, coba tolong dibacakan. The 2 of Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Nah, jangan seorang pun menyesatkan kamu.
Ada warning di situ, ada peringatan. Lalu saudara perhatikan kalau yang belajar bahasa Inggris, saya juga nggak mahir amat ya, tapi saya mengertilah. Kalau Bapak Ibu yang belajar, kalau yang tunggal itu kan nggak ada S. Kalau ada S di belakang itu biasanya banyak. Gitu. Ya. Jadi sesuatu, kalau misalnya saya bilang sons, nah itu berarti anak-anak yang banyak gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ditulis di situ son. Bentuknya jamak atau tunggal Bapak Ibu? Tunggal, bukan sons, tapi son. Satu. Son of perdition, anak kedurhakaan atau anak kebinasaan. Berarti itu pribadi. Ya. Ya kan? Di situ juga man. Ya kan? Bukan man yang E di tengah. Tapi ini man, M-A-N. Berarti kan tunggal. Nah, kalau man ya, itu kan sudah jumlahnya lebih dari satu. Sama, son itu juga satu, bukan sons. Mungkin di sini ada guru-guru bahasa Inggris kan lebih ngerti ya, atau saudara yang paham. Nah, tapi di situ saudara, dari ini kita bisa melihat bahwa ini adalah pribadi. Son of perdition, anak kebinasaan. Siapakah dia? Dia adalah raja, seorang pribadi yang nanti seorang sosok yang akan muncul di akhir zaman. Ketika semua sistemnya telah bekerja, ketika semua telah dia lakukan, sehingga ketika dia muncul, semua orang secara langsung akan menyembah dia. Sampai sini Bapak Ibu bisa paham? Ya, son of perdition, satu pribadi, anak kebinasaan. Itu julukannya, atau yang lebih kita kenal dengan pembinasa keji. Nah itu. Ya, itu gelarnya, istilah-istilahnya yang diberikan kepada si anti-Hamasiyah ini. Nah, lebih lanjut kita akan melihat. Jadi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa itu adalah satu pribadi. Ya, dia bukan roh, dia bukan juga hanya berbicara secara sistem, tapi benar-benar seorang raja. Ya, nah tentu saja Bapak Ibu, hanya orang yang berhikmat saja yang dapat memahami siapa dia dan sepak terjangnya bagaimana. Ya. Karena saudara, kita semua ya yang sudah mengerti dan memahami apa yang Bapak Yohe sampaikan tentang siapa dia, bagaimana cara dia bekerja, sistem yang berlaku ya. Kita kan semua sudah mengerti. Tinggal kita menunggu ini siapa yang akan muncul. Ada yang bilang Donald Trump, ada yang bilang menantunya Donald Trump, ada yang bilang si Presiden Turki dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari siapa pribadinya, kita akan lihat dulu sepak terjangnya supaya saudara mengerti dalam hal apa saja dia telah menguasai dunia dan telah menyesatkan dunia tanpa orang sadar. Ya, jadi kita butuh yang namanya hikmat untuk dapat mengerti. Oke, mari sekarang kita akan melihat saudara ya. Jadi kita akan melihat sepak terjang daripada anti-Hamasiyah yang sudah menyesatkan banyak orang ya di seluruh dunia yang tanpa orang sadari. Ya. Jadi kita akan lihat saudara. Nah, kalau tadi saya bilang tadi di awal ya bahwa anti-Hamasiyah ini dia kan memang belum muncul ya. Tapi sistemnya itu sudah bekerja. Ya. Jadi kita harus mulai berjaga-jaga dan melihat situasi. Kalau sistemnya sudah bekerja, dia akan menyesatkan banyak orang. Sehingga ketika dunia sudah disesatkan, dia akan segera menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ke layar, silakan. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 13 tadi, kita hanya akan menemukan angka 666. Nggak ada pengertian yang terlalu jelas di sana. Tapi saya mau mengajak kita melihat dalam teks Yunaninya. Nah ini baru kita akan lebih mengerti, wah ini anti-Hamasiyah dia sepak terjangnya bagaimana. Nah saudara, penjelasan lanjut tentang kemungkinan makna simbolis daripada 666 itu ditulis dalam huruf Yunani. Nah ini Bapak Ibu boleh lihat. Jadi 666 itu simbolnya ini. Ya. Ya. Nah ini 666. Ya. Jadi saudara lihat bahwa angka 666
simbol ini yang muncul di dalam penerjemahan dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia kan hanya 666. Nah, kalau dalam penulisan dalam bahasa Yunani, angka yang kita lihat di depan ini adalah punya pengertian yang sungguh luar biasa, yang membuat kita akan bisa mengerti dan melihat sepak terjang daripada binatang tersebut. Ya, jadi inilah angka 666 yang ditulis di dalam kitab berbahasa Yunani. Ya, oke, kita akan melihat lebih lanjut. Nah, di dalam teks Yunani, perjanjian yang dibaharui, ya, angka 666 itu adalah angka binatang buas tersebut. Ya, nah ini bahasa Yunaninya seperti ini. Ya, pokoknya yang tadi ayat yang kita baca sebenarnya, barang siapa yang tidak menerima, ya, tandanya, itulah dibutuhkan hikmat untuk kita dapat mengerti, karena nama binatang itu dia bilangan seorang manusia dan jumlahnya adalah 666. Nah itu, ya. Jadi dalam teks Yunaninya sangat jelas bahwa ini dia pakai simbol ini. Nanti saya akan mengajak saudara untuk melihat ini simbol apa sebenarnya, ya. Simbol apa sebenarnya yang tertulis dalam kitab berbahasa Yunani ini yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang 666 ini, saudara, ya. Oke, kita akan melihat. Nah ini, sebentar saya akan maju dulu. Angka 666, ini kan kalau dalam tulisan Romawi seperti ini, yang saudara lihat di layar, ya. DCLX, baru ada V1, ya, dalam angka Romawi. Nah ini mewakili angka dengan huruf alfabet. Nah kalau dipresentasikan ke bahasa Yunani, maka akan jadi angka seperti ini, X, lalu ada kayak gambar ular, lalu kayak di belakangnya ada huruf S. Nah, kita akan melihat setiap simbol-simbol ini maknanya dan hubungannya dengan apa. Tetapi saudara, makna ini sebenarnya lebih ditujukan secara umum itu kepada Kaisar Nero. Dia itu anti Hamasia. Kaisar Nero ini adalah seorang yang kaisar sangat jahat. Ya. Dan saudara kalau pernah lihat ada film yang dibuat tentang Nero, dialah itu 666 jumlah namanya. Tapi anti Hamasia juga 666. Makanya kalau dibilang anti Hamasia itu sudah ada dari dulu, ya memang benar. Rohnya itu menghinggapi ada orang-orang tertentu terhadap juga Nimrod saat itu. Ya. Tetapi itu dahulu. Yang nanti akan muncul di akhir zaman ini adalah seorang raja yang ditulis dalam kitab Daniel. Inilah raja terakhir. Nah, jadi kita akan melihat, ya, tanda 666 ini sebenarnya mewakili apa? Gitu. Sehingga kita bisa tahu, sehingga kita jangan sampai disesatkan oleh sistem yang mereka tawarkan. Jadi saudara fokus jangan kepada angka 666, ya. Saudara jangan lihat, oh ada 666, kayaknya ini setan. Ya, itu karena pelambangan di dalam angka manusia kita yang kita baca itu 666 pakai angka 666. Tapi kan simbol aslinya tidak demikian. Simbol aslinya itu yang tadi saya sampaikan dalam bahasa Yunani. Nah, saudara akan melihat ini. Nah, nih. Oke, sekarang saya akan bagi 3. Oke, perhatikan di sini. Seperti huruf X. Ya, angka yang seperti huruf X itu mewakili yang namanya agama. Jadi ini pengertiannya di dalam bahasa Yunani. Angka pertama, X, itu mewakili agama, hak asasi manusia, dan budaya, sosial budaya. Oke? Nah, yang pertama itu adalah agama. Agama penting nggak bagi manusia? Penting nggak Bapak Ibu? Penting kan? Semua orang mengejar kebenaran, mencari agama. Bisa nggak anti Hamasia masuk dalam agama, Bapak Ibu? Sangat bisa. Bisa nggak orang anti Hamasia menyamar menjadi pejuang-pejuang hak asasi manusia? Bisa nggak Bapak Ibu? Sangat bisa. Martin senyum-senyum nih, kayaknya sudah mulai tangkap maksud saya.
Bisa nggak seorang anti-Hamasiyah menyamar sebagai seorang yang penuh dengan sosial? Wah, orang yang sangat baik, orang yang sangat membantu negara-negara, membantu orang-orang yang kelaparan. Bisa nggak? Sangat bisa. Oke, saya tutup dulu gambar ini supaya saudara fokus. Jadi ingat, agama, hak asasi, dan sosial budaya. Oke, jadi angka 666 yang akan menyesatkan manusia, itu akan masuk yang pertama, menyesatkan di dalam agama. Oke, Bapak Ibu perhatikan, anti-Hamasiyah mengubah hukum dan apa? Waktu. Bapak Ibu lihat, ada yang namanya replacement teologi. Teologi pengganti. Di mana hukum Sabat telah diberlakukan ke hari Minggu. Lalu Torah dihilangkan. Nama Yahweh dihilangkan. Jadi katanya, Bapak Yahweh, katanya Tuhan itu mengerti segala bahasa. Iya, memang dia mengerti segala bahasa. Tapi jangan lupa, dia itu punya nama. Nah, semua replacement teologi ini adalah wujud daripada anti-Hamasiyah. Makanya ajaran bapak-bapak yang gak sesuai dengan kebenaran itu adalah salah satu bukti bahwa 666 itu telah menyebabkan kesesatan di antara bangsa-bangsa yang menolak kebenaran nama Yahweh dan yang menolak Torah dan menolak hukum-hukumnya. Diganti dengan hukum kasih karunia. Ini ngeri Bapak Ibu. Simbol X itu saudara adalah berbicara agama. Dan iblis atau Satan itu tahu bahwa manusia selalu tunduk kepada agama. Makanya di beberapa wilayah yang saya pergi, orang lebih menghormati pendeta, menghormati denominasi lebih daripada kebenaran. Apa kata ketua sinode itu? Seperti apa kata Elohim. Kalau ketua sinodenya suruh saudara terima tanda binatang, semua akhirnya terima. Berbahagialah yang mengerti, akhirnya menolak. Ya. Karena apa? Karena iblis, Satan itu sudah masuk di apa? X agama. Simbol 666 itu ada di balik topeng-topeng keagamaan. Bapak Ibu, ini mengerikan sekali dan orang tidak menyadari hal ini. Mari lihat 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Dua Korintus 11 ayat 14. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini kita lihat dulu ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Nanti saya akan kembali ke gambar tadi. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Satan menyamar menjadi malaikat terang. Berarti aspek daripada huruf simbol X dalam kata 666 itu dia ada di sana. Jadi jangan heran kalau penyesatan itu terjadi di dalam gereja atau kehilat ataupun apapun istilahnya. Ya. Karena memang saudara Satan itu bekerja, makanya 666 tanda bilangan namanya semua mengandung aspek itu. Dan banyak pendeta-pendeta termasuk di waktu zaman COVID mengizinkan seluruh jemaatnya untuk diterima, disuntik. Karena Satan telah bekerja, menyamar menjadi malaikat terang. Itulah 666. Rajanya memang belum muncul, tapi rohnya sudah bekerja. Dan yang pertama dihajar itu adalah religion, agama. Makanya dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, Satan, jangan heran Bapak Ibu, menyamar menjadi malaikat terang dan berkata, gak apa-apa, suntik aja, saya yang tanggung jawab. Ada hamba Elohim besar yang mengatakan hal itu. Tanpa dia sadari telah disesatkan Bapak Ibu. Ngeri sekali. Berapa banyak orang percaya yang sadar
Kan banyak yang terlanjur kan, sadarnya kan belakangan. Pernah nggak kita sadar di depan karena mata kita sudah dibutakan oleh apa kata pendeta, apa kata hati nurani kita. Maka Satan tahu agama itu adalah sesuatu yang sering kali didengarkan oleh manusia, sering kali ditaati oleh manusia. Apa kata pendeta? Saya turut aja, Pak. Ngeri, saudara. Lalu lambang X tadi simbol apa? Mewakili apa, saudara, dalam bahasa Yunani? Kalau yang pertama kan agama, yang kedua mewakili hak asasi. Oke, saya akan bahas hak asasi. Bapak Ibu, saudara lihat gereja-gereja besar di dunia, termasuk Vatikan, memperbolehkan, saudara, orang kawin sesama jenis. Dasarnya apa? Kasih. Betul? Human rights, hak asasi manusia. Oh, nggak boleh hakimi mereka. Mereka juga pendosa, sama kayak kamu pendosa. Kamu nggak boleh hakimi dia. Makanya ada surat yang ditandatangani, ya, yang beberapa waktu yang lalu itu keluar, saudara, bahwa seluruh hamba-hamba Elohim yang ada di bawah naungan daripada sinode ataupun satu perkumpulan gereja-gereja seluruh dunia harus menandatangani kesepakatan ini, bahwa harus menerima seseorang yang berlatar belakang gay ataupun dia lesbian untuk juga atau sesama jenis untuk dinikahkan, dan barang siapa menolak akan ada undang-undangnya, pendeta akan dimasukkan ke dalam penjara, dan itu sudah berlaku di Australia. Atas dasar apa? Kemanusiaan, hak asasi. Mereka pakai bendera-bendera pelangi dan mereka katakan, apa hak kalian mengurusin kami? Kami punya hak asasi yang sama dengan kalian. Kalau kalian melarang kami, kalian melanggar hak asasi manusia. Bukankah anti Hamasiyah ada di sana? Bapak Ibu lihat. Dan celakanya, gereja-gereja besar memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Ya Bapak Ibu, karena dasar daripada apa? Hak asasi. Wow. Berapa banyak yang tertipu? Saudara mau berdiri pihak mana? Kalau undang-undang itu diketok di seluruh Indonesia, pertanyaan saya, apa bapak-bapak pendeta gereja besar itu mau menikahkan mereka? Mau masuk penjara enggak? Karena menentang hak asasi manusia. Iblis tahu yang kedua setelah agama itu adalah hak asasi yang semua orang menghormati di seluruh dunia. Tentang kalau sudah bicara hak asasi manusia, itu ada hukumnya, itu ada, saudara, undang-undangnya. Bahkan PBB yang mengatur. Nah, saudara, mau bilang apa? Kalau mereka berbicara atas dasar hak asasi manusia, kamu harus turut. Apa kata kami? Sekalipun kamu hamba Elohim. Dan tanpa disadari, ini sedang terjadi. Bahkan gereja terbesar di dunia yang bermarkas sana di Vatikan menyetujui. Bapak Ibu, atas dasar kasih, tapi tidak menuntun orang kepada pertobatan, itu adalah kesesatan. Kita menerima sama manusia, lesbian, gay, dan semua transgender, menerima masuk ke dalam gereja kehilat. Memang benar, boleh menerima. Tapi harus dituntun. Tidak boleh mengiyakan mereka sampai mereka akhirnya menikah sesama jenis atas dasar hak asasi manusia. Itu sesuatu yang salah. Justru mereka masuk ke dalam untuk diluruskan, untuk diberikan pandangan, pengertian supaya mereka bertobat. Dan mereka meninggalkan semua kesesatan itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam persidangan parlemen di Australia, pendeta-pendeta menyuarakan kebenaran, kalah. Sehingga ketok palu, saudara. Orang bisa menikahkan sesama jenis. Makanya orang-orang artis Indonesia, beberapa orang-orang Indonesia yang terkenal, lari ke Australia, kawin sesama jenis di sana. Kalau Thailand, saudara nggak usah ngomong. Taiwan, apalagi kita bicara Eropa. Amerika lebih sadis lagi, Bapak Ibu. Jadi sudah lihat lambang 666. Sepak terjang daripada anti Hamasiyah itu ada di sana.
Lalu lambang X ini adalah simbol yang terakhir. Berbicara apa saudara? Sosial budaya. Nah ini. Berapa banyak yang melanggar dafar Elohim dan mereka tunduk kepada adat istiadat nenek moyang. Berapa banyak yang taat kepada adat istiadat melebihi firman? Ayo jujur. Ayo yang daerah-daerah tradisinya kuat. Toraja. Ya. Ya. Di mana lagi yang kuat? Batak. Nado juga kuat, cuman tidak sekuat Toraja. Mana lagi saudara? Mereka bilang, oh ini adalah adat nenek moyang, kamu mau langgar kami. Kamu mau ngajak kami perang. Bapak Ibu lihat, iblis, Satan itu tahu. Lewat sosial budaya orang nggak bisa ganggu-gugat. Makanya ada yang namanya gereja Babel. Saudara tahu apa itu gereja Babel? Menyatukan hukum-hukum Elohim dengan adat istiadat. Maka dikawinkan, maka muncullah ajaran paganisme. Sehingga semua firman diabaikan demi mempertahankan adat istiadat. Salah satu aja saya kasih, Christmas, Natal. Dari mana saudara? Ajaran paganisme. Tapi karena saat itu gereja mula-mula yang bukan dari Yerusalem ya, yang sudah di antara bangsa-bangsa, mereka mau menerima saudara pengabaran Injil dengan syarat sosial budaya atau kebiasaan adat mereka jangan dihilangkan. Sehingga akibatnya muncul tradisi-tradisi paganisme di dalam gereja, saudara. Natal, Easter, Valentine, Halloween. Sekarang Halloween diplesetin jadi Hollyween. Gila nggak, saudara? Ada gereja di Jakarta merayakan Halloween, tapi diplesetkan jadi Hollyween. Angin kudus berbicara Ruach HaKodes katanya. Oh my God. Dan itu dibikin acara anak-anak muda. Jadi boleh pakai kostum bola. Kan sama dengan kostum Halloween. Bedanya dibuat, dikemas, terkesan seperti rohani. Jadi budaya-budaya paganisme itu masuk ke dalam kehilat gereja. Kalau kehilat sih enggak ya. Terutama saya bicara ini gereja yang masih menyembah nama yang lama. Kalau kehilat kan sudah enggak. Rata-rata enggak. Sebagian masih ada. Bapak Ibu lihat. Jadi mulai dari agama, hak asasi manusia, sampai sosial budaya. Itu sepak terjang 666. Jadi Bapak Ibu, orang tanpa sadar, orang berpikir, oh nanti tandanya dimasukin ke sini. Engkau sedang menyembah Sang 666 lewat apa yang mereka tawarkan. Makanya dalam firman dikatakan, barang siapa menerima tandanya, itu tanda kan kita udah tahu, tanda binatang, mark of the beast, dan menyembah dia. Bagaimana caranya menyembah dia? Saudara tunduk kepada agama, hak asasi manusia, dan sosial budaya melebihi dafar Elohim. Berarti saudara sudah menyembah 666. Nah, ngeri enggak saudara? Orang bilang mungkin saya enggak dimasukin Pak, saya enggak terima mark of the beast. Iya. Tapi kalau kamu setuju, iya dengan apa yang mereka katakan melalui agama, hak asasi manusia, dan juga sosial budaya, maka tanpa engkau sadar, engkau sedang menyembah dia. Sistemnya. Karena Satan tahu, 3 hal itu sangat penting bagi manusia. Oke, kita lanjut ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang simbol yang pertama kan ini Bapak Ibu ya, X ya. Sekarang yang kedua, nah ini, simbol kayak ular. Bisa lihat? Jadi 666 itu tulisannya kayak begini, yang simbol kedua itu kayak ular. Bisa lihat ya Bapak Ibu? Ini kan simbol kedua kayak ular. Mewakilinya apa? Nih,
Saya kasih lihat di sini. Ini. Gambar ular yang di tengah ini, yang kedua, di bagian tengah ini, ya Bapak Ibu. Itu melambangkan, punya pengertian dalam bahasa Yunani itu life and death, hidup dan kematian. Lalu yang kedua, itu adalah health and military, kesehatan dan militer. Kalau yang pertama X, nih ada lambangnya di bawah, kayak mereka mengikuti seperti ular tembaga yang dia ditinggikan di padang gurun. Iblis, Satan mau meniru Elohim. Ya, dan ini saudara, racunnya dia kasih di sini. Orang sedang minum racun, termakan oleh agama, termakan oleh hak asasi, termakan oleh sosial budaya. Lalu yang kedua, life and death, kehidupan kematian. Dan juga berbicara kesehatan. Oke, kita akan lihat di sini, ya. Mari Bapak Ibu, kalau bicara hidup dan mati, itu kaitannya dengan apa? Kesehatan dan militer. Berarti kalau bicara hidup dan mati itu bicara apa, saudara? Kalau orang sakit lasimnya, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Minum obat, betul nggak? Orang nggak mempan minum obat kemana? Ke rumah sakit. Nah, ini simbol kedua berbentuk ular. Inilah saudara yang berbicara life and death, kehidupan dan kematian. Ini berbicara simbol ular ini, mewakili yang namanya kesehatan dan militer. Satan sangat memahami bahwa manusia pada dasarnya itu takut mati. Ada yang takut mati nggak di sini? Coba angkat tangan dulu yang takut mati. Yang di YouTube, jujur, saya takut mati Pak. Dokter bilang saya kanker stadium akhir. Ya bagaimana ya Pak ya? Ada yang takut mati? Boleh angkat tangan yang takut mati. Bapak Yahweh tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Amin. Satan sangat mengerti bahwa manusia itu takut mati. Makanya kalau sedikit sakit langsung cari obat. Sakit sedikit langsung ke rumah sakit, Bapak Ibu. Ya puji Bapak Yahweh, ada yang tidak takut mati katanya. Saya percaya yang di Zoom juga tidak takut mati, amin. Ini kayaknya kurang yakin nih muka-mukanya. Sudah takut mati nggak saudara? Loh, Satan itu ada di sana. Ada di sana. Dia tahu manusia itu takut mati. Maka simbolnya ini ya. Kayaknya nanti saudara akan lebih paham dan mengerti lah. Kenapa saya katakan angka yang kedua ini itu berhubungan dengan kesehatan dan militer. Kalau kita bicara kesehatan dan militer, itu nanti akan terhubung dengan militer, yaitu PBB, United Nations. Kekuatan terbesar adalah PBB. Betul? Itu militer. Jadi anti Hamasiyah akan kuasai siapa? PBB. Karena dia yang punya kekuatan power militer. Sampai sini saudara paham? Kalau PBB yang bicara, ada enggak bangsa yang bisa protes? Tidak ada yang berani. Karena sudah bicara kekuatan militer secara global. Oke, di bawahnya PBB ada satu organisasi WHO yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini dia, saudara. Janganlah seorang pun menyesatkan engkau dengan cara bagaimanapun juga. Jadi anti Hamasiyah akan pakai apa? Kesehatan dan militer. Itu 666. Oke? Mari kita lihat Wahyu pasal 18 ayatnya yang ke-23. Mengapa anti Hamasiyah pakai jalurnya kesehatan dan militer? Dan simbolnya itu kayak ular. Bapak Ibu lihat? Kayak ular ya? Oke, nanti kita baca dulu ayatnya supaya kita paham.
Wahyu 18 ayat 23. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu sama sekali tidak bersinar lagi di dalammu, dan suara pengantin pria dan pengantin wanita sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu, karena para pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi, sebab oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan. Sebab oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan. Ada amin? Semua bangsa disesatkan oleh apa? Sihir. Bapak Ibu lihat dalam pembukaan Olimpiade di London, saya sampaikan minggu lalu. Itu ada satu raksasa besar seperti penyihir yang berbaju hitam dengan memakai jarum suntik. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya jampi-jampi mantra sihir dengan jarum? Bapak Ibu, sudah nonton belum? Siapa yang sudah nonton pembukaan Olimpiade London? Sudah? 1, 2. Siapa lagi? Pak Martin udah belum? Harus nonton supaya saudara paham apa yang saya mau jelaskan malam hari ini. Saya tanya lagi, apa hubungannya penyihir hitam yang turun waktu di dalam pembukaan Olimpiade London dengan jarum suntik, Bapak Ibu? Apa hubungannya? Nah, Wahyu pasal 18 ayat 23. Semua bangsa telah disesatkan oleh apa? Sihir. Oke, saya pernah bahasin, tapi saya mau saudara melihat lebih lanjut. Kata sihir dalam ayat tersebut adalah farmakia atau farmasi, obat-obatan. Makanya lambang ular itu ada lambang farmasi yang saudara boleh lihat di apotek-apotek yang ada. Segala bangsa telah disesatkan oleh farmakia, oleh sihir, obat-obatan. Makanya kalau dokter bilang, Bapak, Ibu, kamu terkena darah tinggi, harus minum obat seumur hidupmu. Itulah farmakia yang menyihir orang. Oh, kamu kanker, kamu harus di apa? Kamu harus di kemoterapi seumur hidup kamu sampai sembuh. Oh, kamu gagal ginjal, kamu harus dicuci darah. Bapak Ibu perhatikan nih, saya balik lagi ayatnya. Karena para pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi, pedagang jago, jualan obat, jualan vaksin. Paham, saudara? Paham? Semua orang disesatkan oleh sihir farmakia. Dan Satan tahu, simbol kedua seperti ular dalam angka 666. Itu berbicara kekuatan militer dan kesehatan, berbicara hidup dan mati. Maka orang mau gak mau, Pak, saya harus beli obatnya. Saudara makan, saudara sedang tersihir. Siapa yang tergantung obat sini? Jujur. Yang di YouTube, ada enggak Bapak Ibu yang bergantung sama obat-obatan? Dikit-dikit flu dikit dokter. Radang dikit opname. Ada, saya kenal ada orang yang kayak gitu. Baru flu dikit langsung ke rumah sakit, takutnya minta ampun. Padahal cuma flu. Belum lagi kalau divonis kamu kanker. Wah, pasti nggak bisa tidur tiap malam. Saudara, saya merawat papa saya. Divonis dokter kanker. 14 tahun dia kondisinya dia kena stroke. Tidak pernah, saudara, dia happy-happy aja. Bolak-balik Jakarta waktu saya masih tinggal Jakarta. Saya bilang, Papi datang aja ke Jakarta. Walaupun sudah stroke, ditemani sama mami, nanti saya ajak jalan-jalan. Dia happy, saudara. Nggak ada masalah. Waktu dia datang berkunjung ke dokter, saya sudah pesan jangan terlalu banyak minum. Nggak usah minum obat. Berdoa saja, percaya Bapak Yahweh. Waktu itu saya belum mengerti tentang farmakia. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu dia berobat? Dokter berkata begini, Bapak itu mengalami kanker usus sudah stadium akhir. Di saat vonis itu, hanya 3 bulan, Bapak saya langsung meninggal. 14 tahun gak kenapa-kenapa, saudara. Saudara lihat, sihir itu sangat mempengaruhi pikiran
pikiran manusia sampai ke dalam alam bawah sadar. Makanya kitab suci katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak saya sudah semangatnya patah begitu dengar vonis dokter. Nah, lanjut ya. Bapak Ibu, jadi lambang ular di sini ya mewakili kesehatan dan juga militer. Oleh karena sihirmu, maka semua bangsa disesatkan. Jadi mereka akan paksakan pandemi, paksakan setiap orang untuk menerima pakai apa? Kekuatan apa? Kekuatan apa Bapak Ibu? Militer. Makanya jangan heran di waktu pandemi yang bergerak siapa, saudara? Ya. Yang bergerak siapa? Pemerintahan. Dibantu dengan militer. Karena itu 666 tahun cara menekan manusia. Manusia paling sangat takut. Ya kalau sudah datang polisi, tentara, saudara mau ngapain? Kalau sudah diancam, hidup dan matimu, kamu gak bisa kerja. Ini kan bicara perut nih, hidup dan mati. Iblis, Satan sangat tahu bahwa manusia harus memilih. Bahwa manusia takut dengan hal-hal berbicara konteks kehidupan dan kematian. Berbicara hal-hal perut, berbicara dengan hal-hal kesehatan. Itu manusia paling sangat takut. Maka saya mau bilang malam hari ini, Bapak Ibu, simbol ular itu ada di tanda 666. Maka manusia disesatkan. Saya tahu dan saya memahami, ada di antara kita memang sudah tanpa kita sadari kita menerimanya. Ya karena itu cara kerjanya Satan. Maka ketika saudara mengerti kebenaran ini, jangan mau saudara dikendalikan oleh rasa takutmu karena kematian, karena sakit, bahkan ditekan melalui kekuatan-kekuatan baik menggunakan apapun itu. Mau ditembak sekalipun, mau dibunuh sekalipun, saudara harus menolak 666. Iblis, Satan pakai kekuatan militer dan kesehatan karena dia tahu manusia paling takut dua hal ini. Betul Bapak Ibu? Sebab seluruh bangsa telah disesatkan oleh sihirnya. Oke, kata sihir di dalam ayat itu adalah pharmakeia, farmasi. Makanya lambangnya di apotek apa? Ular. Racun. Cangkirnya tadi kan sudah lihat nih gambarnya nih. Ini yang di bawah, yang kiri bawah. Ya, jadi ini lambang ular. Semua bangsa telah disesatkan. Nah, itu sebabnya pengendalian wabah dan pemaksaannya harus melibatkan otoritas atau militer. Jadi jangan heran jika lembaga yang dipakai sebagai otoritas kekuatan militer dunia adalah PBB. Di bawah PBB ada yang namanya WHO. WHO simbolnya ular. Inilah pharmakeia. Inilah sihir yang sedang menyihir seluruh umat manusia tanpa sadar. Mereka minum, mereka tersihir. Dan itu sudah dibukakan di dalam Olimpiade tahun 2012 di kota London. Di Inggris, seorang penyihir datang bawa jarum. Pesan yang mereka sampaikan bahwa inilah yang kami lakukan sudah menyihir kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ketergantungan terhadap obat-obat, termasuk saudara yang terlibat di dalam obatan-obatan terlarang, ya narkoba jenis apapun, saudara sedang tersihir. Maka dulu saya melayani orang-orang yang selalu tersihir dengan narkoba, bahkan yang lem segala, saudara. Obat-obatan terlarang, mereka sedang tersihir oleh penyesatan melalui tanda binatang 66 itu.
iblis, Satan menggunakan obat-obat untuk menyihir manusia. Coba saudara lihat, orang yang terlibat di dalam obatan terlarang, sabu-sabu, itu bisa mencuri apa saja dia lakukan demi mendapatkan sabu-sabu, saudara. Itulah penyesatan, itulah sihir, itulah farmakia atau farmasi. Mazmur 146 ayat 3 dan ayat yang keempat. Nanti tolong dibacakan. Mazmur 146 ayat 3 sampai 4. Janganlah percaya pada para penguasa, kepada anak-anak manusia, karena tidak ada keselamatan padanya. Nyawanya akan lenyap, ia akan kembali ke tanahnya. Pikirannya lenyap pada hari itu juga. Jangan percaya kepada penguasa, mereka pun gak bisa menyelamatkan mereka. Kalau hari itu tiba, emangnya para penjual obat itu, para dokter itu bisa menyelamatkan diri mereka? Tidak ada yang satupun anak-anak manusia yang dapat menjamin keselamatan. Keselamatan hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang dapat menyelamatkan saudara, baik di kehidupan sekarang maupun di dalam kehidupan yang nanti. Jangan percaya kepada penguasa, kepada anak-anak manusia. Ingat, binatang 666. Tadi yang pertama X, agama, hak asasi, dan apa? Sosial budaya. Tanda yang kedua, yaitu bentuk ular dari 666. Itu berbicara militer dan kesehatan. Maka jangan mempercayakan dirimu kepada para pembesar. Oh, kalau mereka bilang, ini demi kesehatan kita. Oh, ini sesuatu yang aman. Coba dulu sama kalian, kalau berani. Orang-orang yang menyuruhnya aja nggak mau. Karena mereka tahu. Ya, bosnya sendiri yang sedang melakukan hal ini. Jadi yang pertama sudah kita tahu. Agama, sosial budaya, hak asasi. Yang kedua, unsur dari 666. Kesehatan dan militer. Ya, jadi mereka juga manusia. Mereka juga dikendalikan oleh roh itu. Untuk apa kita mempercayakan diri kita sama mereka? Termasuk para pendeta-pendeta besar itu yang berkata nggak apa-apa, nanti saya yang jamin. Oh, saudara jangan percayakan hidupmu kepada orang lain selain kepada Yeshua HaMashiach yang menuntun kita kepada keselamatan. Amin. Jelas kok ayatnya, janganlah percaya pada penguasa. Penguasa itu mau penguasa sipil, penguasa militer, penguasa di dalam organisasi gereja. Jangan mempercayakan dirimu kepada mereka. Percaya saja sama Yeshua HaMashiach. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jadi angka 666 berbicara kesehatan dan militer. Dari sinilah sepak terjangnya akan muncul. Makanya orang bisa disesatkan oleh sihir parmakia. Oleh karena apa? Karena mereka mempercayakan dirinya kepada para penguasa. Oh, dibilang aman, dibilang oh ini aman. Ya aman-aman, menurut kamu aman. Buktinya mana aman? Berapa yang banyak yang mati, saudara? Karena mempercayakan diri kepada para penguasa. Saya mempertaruhkan channel ini demi kebenaran. Karena akan ada datang waktunya, kita nggak bisa lagi beribadah seperti ini. Sekalipun channel ini dihapus, di take down, ingatan itu ada di dalam pikiran saudara sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang kedua, tanda 666. Ya. Jadi banyak kalau kita baca dalam kitab suci bahasa Indonesia kan hanya kita tahu angka 666. Barang siapa menerima tandanya, barang siapa menyembah dia, kita kan nggak tahu lebih dalam. Apa maksud angka 666? Kalau hanya sekedar angka 666, itu nggak ada simbolnya, nggak ada maknanya. Bisa 616 seperti yang tadi. Tapi kalau saudara melihat ke dasarnya, ke dalam bahasa Yunani itu ada simbol dan itu ada maknanya. Oke, kita akan lanjut ke simbol yang ketiga. Ini dia saudara. Kayak huruf apa? S. Saudara lihat S. Apa saudara? Dolar.
Satan sangat tahu manusia cinta akan uang, saudara. Ya, ini pintar semua, pasti tahu. Siapa sih yang nggak mau uang? Dikasih dolar, saudara. Ada yang mau dolar? Dikasih uang. Semua manusia sangat menyukai uang. Simbol S seperti ular ini juga. Yang ketiga, mewakili ekonomi, perdagangan, keuangan, dan perbankan. Nah ini, anti Hamasiyah ini mainnya luas ya, saudara. Jadi kita juga harus berpengertian, punya hikmat, supaya kita dapat mengerti dan memahami, dan jangan sampai kita tersesat. Nah, simbol yang ketiga daripada angka 666, itu adalah seperti huruf S. Mewakili ekonomi, perdagangan, keuangan, dan perbankan. Wahyu 13 ayat 17. Jadi, saudara lihat ya di layar aja. Wahyu 13 ayat 17. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu, atau bilangan namanya. Sekarang saya bicara lebih agak luas, dari hanya sekedar suntik-suntik. Agama, lalu apa saudara? Hak asasi, budaya, sosial budaya. Lalu yang kedua apa? Berbicara militer. Yang berbicara apa lagi saudara? Kesehatan. Dan Bapak Ibu, saya mau sampaikan terus terang aja nih, sebelum saya lupa. Sebelum kita masuk di yang poin ketiga ini, tentang 666, simbolnya S, seperti huruf S ya, bentuknya. Tadi saya kasih gambar itu dolar. Bapak Ibu, saya harus terus terang kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada bekerja, kalau mungkin swasta mungkin masih sedikit agak ringan ya. Tapi saya berbicara khusus, dengar baik-baik, bagi saudara ASN, TNI, dan Polri. Karena di tengah-tengah kita semua ada. Ada yang ASN, ada TNI, ada Polri. Pejabat pemerintahan lah. Saya mau bilang, saudara, satu ketika engkau harus memilih. Engkau harus memilih. Tunduk kepada Bapa Yahweh atau sistemnya. Karena orang-orang yang ada dalam pemerintahan dunia, sipil, militer, akan sangat-sangat sulit menolaknya. Jadi Bapak Ibu yang ASN, TNI, Polri, dengan kasih Yesus Hamasiah saya menasihati saudara, satu ketika engkau harus memilih. Sanggup gak? Karena saudara ada dalam lingkaran itu. Saya sudah bukakan kepada saudara. Kesehatan, ada tenaga-tenaga kesehatan di sini. Saudara juga sedang ada dalam lingkaran itu. Ya. Saudara penggagas sosial budaya, budayawan, atau saudara orang-orang yang berjuang dalam hak asasi manusia, atau saudara juga seorang hamba-hamba Elohim, hati-hati. Semua aspek ada di dalam situ. Dan bisa menarik kita keluar dari kehendak Bapa, dari keselamatan itu. Mau hamba Elohim pun kalau dia tidak taat kebenaran, dia akhirnya bisa memaksa orang lain untuk mengikuti. Gak apa-apa, ikut aja yang saya ngomong. Saya nanti akan jamin. Oh saudara, maka segala aspek itu sudah dicengkram oleh 666. Bapak Ibu lihat. Dan yang terakhir ini saya mau bicara Bapak Ibu. Ini berbicara sistem perbankan. Ini berbicara ekonomi. Ini berbicara perdagangan. Maka dalam Wahyu 13 ayat 17 sangat jelas, supaya tidak seorang yang bisa membeli dan menjual kalau dia tidak mempunyai tanda atau nama bilangan itu, atau bilangan 666. Makanya simbolnya S, dolar, perdagangan. Apakah waktu ditulis firman ini, Yohanes mendapatkan penglihatan, apakah dolar sudah berlaku?
Apakah sudah ada dunia farmasi? Apakah sudah ada hak asasi? Kenapa bisa dia tahu? Itulah revelation, pewahyuan. Tanpa itu, saudara pasti disesatkan. Kalau saya nggak buka angka ini akan berhubungan dengan semua ini. Mungkin saudara juga masih belum paham, karena saudara hanya tahu, oh yang kesehatan aja, oh ekonomi, tapi sepak terjangnya bagaimana kan saudara belum tahu. Maka Bapak Ibu lihat, anti Hamasiyah akan mengendalikan sistem keuangan. Baru-baru Bank Indonesia meluncurkan sistem pembayaran rupiah digital. Dan saya lihat di dalam, tadi saya share di grup ya, Bapak Ibu yang ada di grup kawanan kecil, bagaimana Jakarta sebagai ibu kota sudah memberlakukan pembayaran cashless sampai saudara beli cabai dan beli sayur di pasar. Nah, saudara, dia akan mulai pegang kendali. Dan barang siapa tidak menerima bilangan, dia akan tekan dari segala arah. Sampai saudara tunduk dan saudara harus pakai digital ID biometrik itu di dahi ataupun di tangan. Di Jakarta sudah berlaku. Dulunya saya tahu hanya di mall, memang. Terakhir saya ke Jakarta itu di mall aja. Tapi kalau bicara sekelas pedagang sayur sih belum. Tapi saya baca beritanya Gubernur Jakarta mewajibkan dimulai bulan depan. Saudara, tidak ada seorang pun dapat membeli dan menjual kalau tidak menggunakan meterai cap tanda kepemilikan dari binatang itu. Makanya simbol terakhir berbentuk huruf S akan mengendalikan perekonomian, perdagangan, dan juga perbankan. Siapa yang tidak punya ID digital, uangmu di bank akan dibekukan. Siapa yang tidak punya ID digital, saudara tidak bisa melakukan transaksi perdagangan, jual beli. Bahkan saya mau ingatkan, Bapak Ibu yang seorang pengusaha, saudara juga ada dalam lingkaran ini. Hati-hati saudara. Jangan sampai engkau disesatkan, disihir. Nah, ya. Jadi lambang yang ketiga ini nih, kayak bentuk ular juga. Saudara lihat? Dan itu ada di dolar. Makanya di dolar itu kan ada mata satu segitiga. Jadi mewakili ekonomi, perdagangan, keuangan, dan perbankan. Ya, ada yang bilang BUMN swasta, wira swasta ya, wirausaha juga terdampak dan sulit nik KTP. Iya, memang betul. Semua, ada juga pengusaha yang telepon saya juga, dia dipersulit. Karena semua harus menyatu dalam ID digital. Kalau saudara mau berdagang, saudara mau jual beli, yang harus terdaftar dalam ID digital itu, biometrik nanti. Sekarang kan masih di handphone. Sekarang masih digitalnya itu masih di handphone. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, itu akan ditanam di kulit. Maksudnya secara tato digital biometrik. Masuk dalam tubuh. Kalau orangnya sudah punya fondasi tentunya. Yang nggak menerima ya pasti nggak boleh. Ya sudah pasti nggak bisa menjual beli. Saudara bisa paham? Dan kita sedang ada di sana, saudara. Vietnam sudah menutup bank-banknya, banyak. Baru saya dengar kemarin, Malaysia akan segera memberlakukan sistem pembayaran digital ID. Harus ada digital ID, baru saudara bisa melakukan perdagangan, investasi, bahkan keuangan dan perbankan. Saudara lihat, cengkeramannya begitu kuat. Makanya orang kalau nggak kuat, dia mencintai uang, dia pasti binasa. Dia mencintai pekerjaannya lebih daripada Bapak Yahweh, dia pasti binasa. Dia mencintai hartanya lebih dari Bapak Yahweh, dia pasti binasa. Karena sulit untuk terbebas. Satan sudah begitu mengikat kita dalam segala aspek. Dan orang bisa saja nggak terima tanda, tapi dia akan menyembah. Tunduk kepada sistem pemberlakuan daripada 666. 1 Samuel pasal 10.
Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin,
Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.